Di awal film memperlihatkan sekelompok mafia yang sedang transaksi senjata ilegal. Namun, ketika transaksi itu baru saja dimulai, tiba-tiba mereka disergap oleh para FBI hingga terjadilah baku tembak. Di tengah pertempuran, dua anggota mafia berhasil kabur sambil membawa laptop berisi saldo jutaan dolar yang akan dipakai untuk bertransaksi. Hingga di saat perjalanan, salah satu anggota mafia bernama Sam tiba-tiba mengirim pesan kepada FBI dan mengabarkan kalau sekarang dirinya menuju ke salah satu hotel. Mendengar hal tersebut, tim FBI langsung saja bergegas ke tempat yang dimaksud untuk menangkapnya. Dan ternyata, Sean adalah anggota FBI yang selama ini sedang menyamar. Singkatnya, Sean dan temannya Carl telah sampai di hotel yang berada di ujung jalan. Carl meminta Sean untuk menyelesaikan transaksi secepatnya. Di sela waktu yang sama, Carl dihubungi oleh seorang pria bernama Marco, yang merupakan tangan kanan bos mafia. Marco memerintahkan Carl untuk menghabisi Sean, lalu membawa laptopnya pergi. Karena rupanya Marco telah mengetahui kalau Sean adalah FBI yang sedang menyamar. Dengan cepat, Carl langsung menodongkan dan menghabisinya lalu membawa laptopnya. Namun ketika Carl akan keluar, di sana sudah ada tim FBI yang menunggunya dan baku tembak pun terjadi. Tapi beruntung, Carl dapat melarikan diri sembari membawa laptop berisi uang jutaan dolarnya. Setelah itu, salah satu agen mengabari ketua FBI yang bernama Sebastian kalau Sean rekan mereka telah tewas. Mengetahui kabar tersebut, Sebastian pun hanya bisa terdiam karena Sean adalah agen terbaiknya selama ini. Pagi harinya, Sebastian sang kapten FBI menghadiri pesta ulang tahun keponakannya. Sebastian langsung disambut baik oleh adik kandung Sebastian sendiri yang bernama Alex. Alex dan Sebastian lanjut mengobrol sambil bersantai di halaman rumah. Sebastian bercerita tentang misinya yang gagal sampai menewaskan satu anak buahnya yaitu Sean. Rupanya Sebastian sangat dendam kepada kelompok mafia itu dan sampai kapanpun ia akan terus mengincar mereka. Alex pun hanya bisa mensupport apa yang dilakukan oleh Sebastian. Sementara itu, bos mafia bernama Revalo yang sedang dihubungi oleh Marco meminta maaf karena transaksi senjata ilegal mereka telah gagal. Dalam panggilannya, Marco menjelaskan kalau kegagalan itu disebabkan oleh Sean yang ternyata agen FBI. Selang beberapa saat, terlihat Revalo yang sudah tiba di tempat Marco langsung saja menyiksa Carl karena ternyata Carl lah yang telah merekrut Sean yang merupakan agen FBI. Carl memohon ampun dan bersumpah jika dirinya tidak mengetahui kalau Sean adalah agen FBI. Namun Revalo tidak peduli, lalu segera menghabisi Carl. Sementara itu, Sebastian yang sedang melakukan rapat dengan anggotanya di kantor, salah satu anak buah berhasil mendapatkan informasi kalau nanti malam kelompok mafia kemarin akan melanjutkan transaksi pembelian senjata ilegalnya. Sebastian langsung saja memerintahkan timnya agar bersiap karena malam ini mereka akan menggerebek kelompok mafia itu dan jangan sampai gagal lagi. Malam harinya, Sebastian dan tim sudah berada di TKP untuk melakukan penggerebekan transaksi senjata. Namun tiba-tiba, di tengah pertempuran, Marco berhasil kabur. Kemudian Sebastian melihat seseorang yang hendak kabur juga sambil membawa laptop berisi saldo jutaan dolarnya. Dengan cepat, Sebastian mengejar hingga ia berhasil memojokkannya. Namun, Sebastian dibuat syok saat melihat orang itu yang ternyata adalah Alex, adiknya sendiri. Kemudian Marco melaporkan semua kejadian yang baru saja terjadi kepada Revalo dan ia segera mengecek rekaman CCTV di TKP. Ia dibuat terkejut ketika melihat Alex yang dilepaskan begitu saja oleh Sebastian. Ditambah Alex sudah membawa kabur laptop berisi uang. Revalo yang membuatnya semakin murka baru sadar kalau Alex adalah seorang pengkhianat. Sehingga ia memerintahkan Marco agar segera menangkap Alex. Di sisi lain,
Sebastian mendatangi Alex di rumahnya. Lalu tanpa basa-basi, Sebastian langsung menghajar Alex karena telah bekerja untuk mafia. Untungnya, Alex dapat menenangkan Sebastian, lalu menjelaskan semuanya kalau ia memang sudah lama bekerja untuk Revalo. Namun, semua itu Alex lakukan hanya sebatas untuk mengincar laptop yang berisi saldo jutaan dolar miliknya. Kini Alex sudah mendapatkannya dan semua saldo itu telah ia pindahkan ke dalam hard file. Alex berjanji akan membagi dua uang tersebut, asalkan Sebastian mau tutup mulut dan tidak usah membesarkan lagi kasus ini. Sebastian tidak memberikan jawaban apapun, dan ia lebih memilih pergi. Seriously? Setelah itu, Alex masuk ke dalam rumah dan meminta istrinya yang bernama Anita untuk segera berkemas, karena malam ini juga mereka harus segera pergi. Anita sempat bertanya apa yang terjadi dan kenapa Alex sangat terburu-buru. Alex akan menjelaskannya nanti, namun sekarang mereka harus segera pergi. Kemudian Alex bertanya keberadaan putrinya, yang diketahui putrinya itu bernama Christina. Anita menjawab kalau Christina mungkin sedang bermain di salah satu temannya. Alex meminta si istri untuk cepat menghubungi Christina, lalu menanyakan lokasinya sekarang. Namun, karena nomornya tidak aktif, pada akhirnya Alex mengajak si istri supaya langsung menjemput Christina saja ke rumah temannya. Tak lama setelah Alex dan istrinya pergi, datanglah salah satu mobil yang ternyata itu adalah Marco dan anak buahnya. Marco dan anak buahnya langsung saja masuk ke dalam rumah untuk menjalankan tugasnya. Saat Marco dan anak buahnya berada di dalam, datanglah Christina putri Alex yang diantarkan oleh temannya. Kemudian Christina masuk ke dalam, lalu mengaktifkan ponsel. Di waktu yang sama, Christina dihubungi oleh ibunya yang bertanya di mana kamu sekarang. Christina pun menjawab kalau ia baru saja sampai di rumah. Tapi tiba-tiba, seketika Alex menyadari kalau Christina pasti akan diculik oleh anak buah Revalo yang membuat dirinya langsung panik. Selang beberapa saat, Alex dihubungi oleh Revalo. Ia mengatakan kalau sekarang Alex tidak bisa bermain-main lagi dengannya, sebab Christina sudah ada di tangan Revalo. Ia memberikan Alex waktu 72 jam atau tepat 3 hari untuk melakukan pertukaran antara uang jutaan dolar miliknya dengan Christina. Namun, jika sampai Alex berbohong atau berani menjebaknya lagi, maka dipastikan tidak akan selamat. Alex mendatangi rumah Sebastian sang kakak kandung. Alex meminta maaf karena sebelumnya ia telah membuat Sebastian kecewa. Kemudian Alex memohon agar Sebastian mau membantunya untuk menyelamatkan Christina yang telah diculik oleh kelompok Revalo. Alex menjelaskan akan ada pertukaran antara hard file berisi saldo jutaan dolarnya dengan Christina, dan jika sampai Alex tidak mau, maka Revalo pasti akan menghabisi Christina. Mendengar semua itu, sebenarnya Sebastian masih sangat kecewa kepada Alex. Namun, karena ini demi menyelamatkan Christina, keponakannya, Sebastian pun akhirnya mau membantu. Kemudian langkah pertama yang Sebastian lakukan adalah mengamankan istri Alex, karena dia sangat berpotensi diculik lagi oleh kelompok Revalo. Sebelum berpisah, si istri memohon kepada Alex agar ia dapat membawa lagi Christina pulang dengan selamat. Kemudian Sebastian mengajak Alex untuk mendatangi mantan agen rahasianya yang bernama Susan. Sebastian meminta bantuan kepada Susan karena sekarang mereka sedang mempunyai masalah besar dengan Revalo si bos mafia. Terungkap fakta, Sebastian sengaja tidak meminta bantuan kepada timnya di FBI supaya ia bisa bebas melakukan hal apapun tanpa terikat aturan. Susan yang telah menganggap Sebastian seperti saudara sendiri, dengan senang hati ia pun mau membantu. Malam harinya, adegan berpindah kepada seorang mantan pasukan khusus bernama Anthony, yang kala itu sedang nongkrong di sebuah kafe. Ketika sedang asik nongkrong, datanglah dua perampok yang langsung menodong kasir kafe, lalu meminta untuk menyerahkan semua uangnya. Melihat hal tersebut, Anthony segera menghampiri dua perampok itu dan meminta mereka agar sebaiknya pergi. Namun, si perampok malah menodong Anthony hingga inilah yang dilakukan Anthony. Get the fuck out of here. Setelah berhasil membuat kedua perampok itu pergi, tiba-tiba Anthony dihampiri oleh Sebastian dan Alex. Rupanya Anthony ini adalah sahabat lama Sebastian, bahkan dulu mereka sering bekerja sama ketika Anthony masih menjadi pasukan khusus.
Di sisi lain, memperlihatkan Ravello yang meminta Marco untuk mengirim lokasi pertukaran kepada Alex yang akan dilakukan pada besok lusa. Ia berpesan jika saat pertukaran nanti, Marco harus tetap menghabisi Alex dan juga Christina jika mereka sudah mendapatkan uangnya kembali. That is it. Keesokan harinya, Sebastian yang mendatangi rekannya meminta si rekan untuk memberitahu petinggi FBI jika dirinya izin cuti untuk 3 hari. Ia pun sempat bertanya kenapa Sebastian mengambil cuti, apakah ia sedang ada masalah? Sebastian beralasan kalau dirinya baik-baik saja dan hanya sedang ingin liburan sejenak. Setelah itu, Sebastian dan Alex bertemu dengan Anthony dan juga Susan. Lalu Sebastian menyempatkan membeli persenjataan karena untuk menghadapi pasukan mereka pasti butuh persenjataan yang lengkap. Dirasa semua persenjataan sudah lengkap, Sebastian meminta mereka agar berkumpul lagi pada nanti malam untuk mengatur strategi. Malam harinya, terlihat Sebastian, Alex, Susan, dan Antonia sudah berkumpul. Mereka membahas tentang strategi akan dilakukan di saat pertukaran besok siang berlangsung. Pada akhirnya, Sebastian menugaskan Anthony untuk menghabisi pasukan Ravello dari jarak dekat, sedangkan Susan akan menjadi sniper dari jarak jauh. Sebastian sendiri akan menemani Alex bertemu dengan Ravello, dan setelah aba-aba diberikan, mereka bisa langsung menyerang secara bersamaan. Setelah semuanya mengerti, Alex menghubungi Ravello untuk mengatakan jika dirinya sudah sangat siap untuk melakukan pertukaran. Keesokan harinya, tepat 72 jam dari waktu yang ia berikan, Sebastian dan timnya sudah sampai di lokasi pertukaran yang bertempat di sebuah pabrik kosong. Sebastian meminta Anthony dan Susan untuk menjalankan tugasnya masing-masing, sedangkan dirinya dan Alex akan masuk ke dalam untuk melakukan pertukaran. Sementara itu, Marco menitipkan Christina kepada pacarnya Ravello dan berpesan jangan sampai membiarkan Christina kabur. Si pacar pun sempat menolak karena ini bukan tugasnya, melainkan pacarnya. Mendengar pacarnya susah diatur, Ravello pun langsung memberikan sedikit pelajaran. Alhasil, si pacar pun bersedia menjaga Christina. Sebelum bertemu dengan Alex, Ravello mengingatkan Marco agar langsung menghabisi Alex jika mereka sudah mendapatkan hard file-nya. Marco sengaja menyembunyikan dulu para anak buahnya agar membuat Alex percaya kalau tempat ini benar-benar sepi. Tapi faktanya, Alex dan sebagian juga telah menyusupkan Susan beserta Anthony untuk menghabisi duluan para anak buah Marco. Singkat cerita, Alex kini sudah bertemu dengan Ravello dan juga Marco. Ternyata Alex datang bersama Sebastian, si ketua FBI. Sebastian meminta Ravello agar tenang saja, karena kedatangannya ke sini bukan sebagai FBI, melainkan hanya mengantar adiknya, yaitu Alex. Sebastian berbohong dengan mengatakan kalau ia tidak akan mengganggu lagi bisnisnya asalkan pertukaran ini berjalan dengan lancar. Di waktu yang bersamaan, terlihat Susan yang sudah berada di atas dan siap menembak, sedangkan Anthony juga sudah berada di dalam pabrik, namun ia malah ketahuan oleh para anak buah Marco hingga baku tembak pun terjadi. Sementara itu, Anthony dan Susan yang langsung menembaki semua pasukan Ravello yang hendak menyerang Alex. Dan kini yang tersisa hanya tinggal Ravello dan pacarnya. Lalu mereka menuju mobil untuk membawa Christina kabur. Namun beruntung, dari jarak jauh, Anthony dapat meledakkan mobil Ravello sehingga membuatnya tidak bisa pergi kemana-mana. Sekarang ia dan pacarnya sudah dikepung oleh Sebastian dan timnya. Tapi ia langsung menodongkan senjata kepada Christina, lalu meminta mereka untuk jangan melawan. Alex yang tidak mau putrinya terluka, ia pun memohon kepada Sebastian dan Anthony agar membuang saja senjata mereka. Bahkan, Alex juga memberikan hard file-nya kepada pacar Ravello asalkan Christina segera dilepaskan. Namun sayangnya, tetap saja Ravello tidak akan melepaskan Christina dan malah hendak membawanya pergi dari tempat itu. Si pacar yang emosi melihat kelakuan Ravello, ia pun sempat ikut menodong Ravello dan terjadilah perdebatan di waktu yang sama.
Pada akhirnya Ravello berhasil dihabisi dan Alex dapat menyelamatkan Christina. Tak hanya itu, Alex juga akan mencairkan saldo Ravello yang ada di dalam hard file untuk dibagi rata karena pacar Ravello sudah mengembalikan lagi hard file tadi kepada Alex asal dirinya dibiarkan pergi. Sore harinya, memperlihatkan Christina yang bertemu dengan ibunya terlihat. Alex sangat bahagia karena sekarang putrinya dapat kembali dengan selamat. Kemudian Alex tak lupa berterima kasih kepada Sebastian kakaknya karena telah mau membantu dan film pun selesai.